Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas materi aljabar boolean mata kuliah pengantar sistem digital. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Vini Sylvia, NPM 1917051010 Prodi S1 Ilmu Komputer jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Yang pertama adalah definisi aljabar boolean. Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup intisari operasi logika, AND, OR, NAND, dan NOR, serta teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Hukum-hukum aljabar boolean. Ada 10 hukum aljabar boolean, yaitu hukum identitas, idempoten, komplement, dominasi, involusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, dan De Morgan. Nah, untuk hukumnya dapat dilihat langsung pada slide ini. Selanjutnya adalah prinsip dualitas. Jadi, prinsip dualitas itu sama seperti kebalikannya. Konsepnya itu dengan mengganti setiap operator pada sebuah fungsi. Nah, menggantinya itu operator plus dengan kali, operator kali dengan plus, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0. Lalu selanjutnya ada fungsi boolean. Fungsi boolean itu merupakan pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi-ekspresi boolean. Contoh fungsi boolean itu untuk yang satu peubah fx sama dengan x. Dua peubah itu ada x aksen y plus x y aksen plus y aksen. Lalu yang tiga peubah itu ada x y z aksen dan x y aksen z. Komplement fungsi boolean. Komplement fungsi merupakan kebalikan dari suatu fungsi, dilambangkan dengan tanda petik. Nah, untuk mencarinya itu dapat menggunakan hukum De Morgan atau prinsip dualitas, karena konsepnya itu sama aja, yaitu dengan mengkomplementkan semuanya, lalu, maksud saya mengkomplementkan tiap suku dan tiap operatornya. Nah, di sini contohnya itu f, x, y, z, x dikali y aksen, z aksen plus yz. Maka komplementnya itu kita komplementkan semuanya. Pertama-tama kita komplementkan itu tiap literalnya. Nih, yang x jadi x aksen, y aksen, z aksen jadi yz, yz jadi y aksen, z aksen. Nah, untuk operatornya itu plus selalu berubah menjadi kali dan kali berubah menjadi plus. Nah, selanjutnya ada bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu ada dua, yaitu sum of product dan product of sum. Sum of product atau SOP itu merupakan penjumlahan dari hasil kali. Nah, dia itu dilambangkan dengan M kecil, bukan M kapital. Setiap suku atau literalnya itu disebut dengan min term. Contoh bentuk bakunya itu ada X aksen, Y aksen, Z aksen, plus X, Y, Z aksen, plus X aksen, Y, Z. Nah, di sini min termnya itu merupakan bentuk perkalian ya. X aksen, Y aksen, Z aksen dijumlahkan dengan min term yang lainnya yang bentuknya penjumlahan juga. Maksud saya perkalian. Lalu selanjutnya ada product of sum atau POS. POS itu merupakan perkalian dari hasil jumlah. Dia dilambangkan dengan M kapital. Tiap sukunya disebut max term. Contohnya, nih, dapat dilihat langsung. X plus Y plus Z dikali X aksen plus Y plus Z aksen dan seterusnya. Max termnya merupakan bentuk penjumlahan dan dikalikan dengan max term yang lain yang bentuknya penjumlahan juga. Konversi antar bentuk kanonik, yaitu mengubah misal dari POS ke SOP atau SOP ke POS. Nah, dapat kita lihat contoh soalnya. Di sini ada fungsi f, x, y, z itu bentuknya sigma 1, 4, 5, 6, dan 7. Maksud sigma di sini itu berarti dia itu berbentuk SOP ya. Nah, untuk mencarinya itu kita dapat menggunakan hukum De Morgan, yaitu mengkomplementkan sigmanya akan menjadi bentuk pi-nya nanti. Nah, 1, 4, 5, 6, dan 7 ini diimplementasikan dalam bentuk min term karena dia SOP. Lalu komplementkan tiap sukunya atau tiap literalnya dengan cara mengomplementkan peubah dan operator-operatornya. Didapatkan fungsi f, x, y, z dalam bentuk POS itu pi 0, 2, dan 3 atau max term ke-0, kedua, dan ketiga. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan hukum aljabar boolean dan key map.
Untuk hukum aljabar boolean kita cukup menyederhanakan dengan dengan 10 hukum aljabar yang sudah kita bahas tadi di depan. Nah, selanjutnya adalah menggunakan peta Karnaugh atau Key-map. Key-map itu ada 2 peubah, 3 peubah, dan 4 peubah. Untuk penulisan tabel kebenarannya itu, yang vertikal itu adalah variabel ke depan dan yang horizontal itu variabel yang belakang. Untuk kedua peubah ini yang horizontal itu berarti y-nya, yang vertikal x-nya. 3 peubah yang vertikal berarti x-nya, yang horizontal y-z-nya, begitu juga yang 4 peubah. Contohnya dapat kita lihat langsung di sini ada tabel kebenaran yang sudah memiliki nilai fungsinya. Kita diminta untuk menyederhanakan dalam bentuk SOP dan POS. Untuk SOP kita lihat saja nilai fungsi yang satu, lalu kita kelompokkan nilai satu itu yang bertetangga 2, 4, 8, atau seterusnya yang kelipatan 2. Lalu kita ubah ke bentuk baku sesuai dengan perintahnya. Kondisi don't care. Kondisi don't care itu adalah sebuah kondisi di mana nilai fungsi tersebut itu dapat bernilai 0 atau 1 sehingga dapat dikelompokkan secara SOP atau POS. Dia dilambangkan dengan X. Sini udah ada contohnya ya nih. Nilai fungsinya ada yang 0, ada yang 1, dan ada yang X atau dia don't care-nya. Diminta untuk menyederhanakan fungsi di atas dalam bentuk POS. Nah, karena POS kita lihat yang 0, lalu X-nya itu kita ibaratkan dia bernilai 0 juga sehingga bisa dikelompokkan dengan 0 yang lainnya. Aplikasi aljabar boolean kita dapat lihat dalam rangkaian digital logika. Itu pada gerbang logika AND yang bernilai benar ketika semua inputnya benar. Lalu OR akan bernilai benar ketika salah satu saja dari inputnya itu benar. Lalu NAND atau not AND kebalikan dari AND, NOR, not OR kebalikan dari OR, exclusive OR itu akan bernilai benar ketika kedua inputannya itu berbeda. Lalu untuk XNOR bernilai benar ketika kedua inputannya itu sama. Nah, not itu adalah kebalikannya ya, kebalikan dari input yang kita inputkan. Nah, misalnya kita menginputkan 0, maka bentuk output pada gerbang logika not itu 1. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menginputkan 1, maka outputnya itu akan 0. Baik, itulah tadi sekilas pembahasan mengenai materi aljabar boolean. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.